Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pertama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam tak lupa kita curahkan kepada baginda alam, yakni habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kita mulai, mari kita baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, alhamdulillahirrabbilalamin, kita berjumpa kembali dalam pembelajaran PPKN ya, pembahasan Sumpah Pemuda dalam Bingkai Bhinneka Tunggal Ika ya, yang lanjutan dari video sebelumnya. Video ini Bapak buat sendiri oleh Tony Rifai SPD. Selamat menyimak. Subbab B. Memaknai semangat kejuangan pemuda dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Next. Makin banyaknya organisasi pemuda yang bermunculan seperti Budi Utomo mendorong kaum intelektual pada saat itu untuk membentuk gerakan yang senada dan turut ambil bagian dalam sejarah pergerakan nasional. Di antaranya adalah PNI, Partai Nasional Indonesia, didirikan pada tahun 1927 yang digawangi oleh tokoh-tokoh besar seperti Insinyur Soekarno, Dr. Cipto Mangunkusumo, Insinyur Anwari, Sartono SH, Budiarto SH dan Dr. Samsi ya. PNI tumbuh dan berkembang menjadi salah satu partai politik berpengaruh pada saat itu. PNI sebagai partai nasionalis terbentuk atau termasuk mampu berkembang dengan sangat pesat karena semua golongan dirangkul untuk membangun dan bersatu. Nah, inilah munculnya PNI setelah Budi Utomo. Kita lihat, sejarah mencatat beberapa pejuang nasional yang berjuang dan meninggal di usia muda. Para pahlawan tersebut diantaranya sebagai berikut. Nah, ini lihat kita ya. Ada pejuang yang sangat masih muda ya, masih remaja boleh dikatakan sudah meninggal. Yang pertama, Wade Rudolf Supratman. Kita lihat fotonya di sini ya, tidak asing lagi, kita familiar. Wade Rudolf Supratman lahir pada tanggal 19 Maret 1903 di Purworejo dan wafat pada tanggal 17 Agustus 1938 ketika berusia 35 tahun. Wade Rudolf Supratman merupakan sosok penting dalam peristiwa Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Pada saat penutupan Kongres Pemuda II di Gedung Indonesia Clubhuis ya, Supratman memperdengarkan lagu ciptaannya yang berjudul Indonesia melalui gerakan atau gesekan biola. Semua peserta kongres yang hadir menyambut dengan luar biasa serta memberikan ucapan selamat. Hingga saat ini lagu ciptaan Supratman berjudul Indonesia Raya menjadi lagu kebangsaan negara Indonesia. Sebelum Indonesia merdeka, sangat sulit untuk menyanyikan lagu kebangsaannya sendiri karena memang tidak diperbolehkan untuk menyanyikan. Ya, seperti itu. Kenapa ketika Sumpah Pemuda boleh diperdengarkan? Karena memang tidak di muka umum, hanya di kalangan orang-orang, di kalangan masyarakat tertentu saja, sehingga mereka bisa memperdengarkannya. Next, yang kedua adalah Chairil Anwar. Chairil Anwar adalah penyair angkatan 45 yang terkenal dengan puisinya yang berjudul Aku. Berkat puisinya itu, ia memiliki julukan si Bintang Jalan. Chairil Anwar lahir di Medan 26 Juli 1922. Ia adalah putra mantan Bupati Indragiri, Riau dan masih memiliki ikatan keluarga dengan Perdana Menteri pertama Indonesia yaitu Sultan Syahrir. Ia bersekolah di Hollands Indies School atau sekering disingkat adalah HIS yang kemudian dilanjutkan di Mulo tetapi tidak sempat atau tidak sampai tamat. Walaupun latar belakang pendidikannya terbatas, Chairil Anwar menguasai 3 bahasa yaitu Inggris, Belanda, dan Jerman. Nah, inilah kehebatannya pemuda ketika itu. Dengan keterbatasannya, tapi yang dikuasai itu 3 bahasa ya. Inggris, Belanda, Jerman, dan Indonesia seperti itu. Chairil Anwar menciptakan karya yang sangat terkenal bahkan sampai saat ini, yaitu Karawang, Bekasi, dan Aku. Belum genap 27 tahun, Chairil Anwar meninggal dunia. Walaupun hidupnya di dunia sangat singkat, Chairil Anwar dan karya-karyanya sangat melekat pada dunia sastra Indonesia. Sampai sekarang ini ya, masih diakui. Itulah fotonya ada di atas seperti itu. Next. Walter Mongisidi. Walter Mongisidi merupakan pahlawan nasional Indonesia yang ikut
dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Beliau lahir di Manado pada tanggal 14 Februari 1925 dan wafat di usia 24 tahun pada tanggal 5 September 1945. Yang keempat, I Gusti Ngurah Rai. Gusti Ngurah Rai lahir di Badung 30 Januari 1917. I Gusti Ngurah Rai merupakan anak dari seorang camat petang, I Gusti Ngurah Palem. Itu ya. Seperti itu. Nah, barusan kita sudah simak beberapa tokoh muda yang meninggal di usia muda, yang berpengaruh, sangat berpengaruh untuk Indonesia. Selanjutnya, dari sejarah Sumpah Pemuda ini dapat kita ambil nilai-nilai persatuan dan kesatuan bangsa dan membuktikan bahwa ternyata berbagai perbedaan dapat disatukan. Walaupun Sumpah Pemuda terjadi di zaman dahulu kala, tetapi nilai-nilai luhur yang masih bisa kita terima dan kita amalkan sampai saat ini diantaranya: 1. Cinta bangsa dan tanah air. Sumpah Pemuda berisi ikrar satu tanah air, satu bangsa dan satu bahasa, yaitu bahasa Indonesia. Jadi kita sebagai generasi muda zaman sekarang jangan sampai alergi ya terhadap bangsa kita sendiri. Seperti itu. Yang kedua, persatuan. Sumpah Pemuda dirumuskan dan diikrarkan oleh pemuda dari daerah suku, agama, dan golongan yang berbeda-beda. Nah, sering terjadi zaman sekarang itu. Persatuan di Indonesia ini sudah mulai hilang. Ya, contoh, mohon maaf nih ya. Ada agama A, ada agama B, bertikai. Itu sudah memang terjadi dari zaman dulu. Tapi ya, zaman sekarang sudah mulai hilang. Tetapi yang anehnya itu, sesama agama sama, tetapi mereka itu sudah mulai dikotak-kotakan. Jangan sampai kita itu terpecah-pecah. Yang namanya Islam itu satu, Kristen itu ya memang Kristen, ya. Buddha ya Buddha, Hindu ya Hindu, seperti itu. Kalau zaman sekarang itu Islam dengan Islam aja masih bertengkar, itu tidak diperbolehkan sebenarnya. Kalau misalkan ada salah seorang memang yang pencetus dari Sumpah Pemuda ini masih hidup, tentulah mereka sangat sedih melihat kondisi kita seperti ini, seperti itu. Jangan sampai kita mau diadu domba dengan negara atau dengan, mohon maaf, dengan agama kita sendiri, seperti itu. Ya, perbedaan itu wajar. Ya, jangan sampai kita mentang-mentang berbeda, lantas kita bermusuhan. Tidak seperti itu. Yang ketiga, sikap rela berkorban. Rela berkorban artinya kesedihan dengan ikhlas. Kesediaan dengan ikhlas untuk memberikan segala sesuatu yang dimiliki sekalipun menimbulkan penderitaan bagi dirinya sendiri. Ini terjadi zaman dulu. Zaman sekarang, jarang ya, sudah jarang. 4. Mengutamakan kepentingan bangsa. Sumpah Pemuda dan perjuangan pemuda merebut kemerdekaan menunjukkan bahwa para pemuda tak mementingkan daerah atau golongannya masing-masing. Sudah jelas ya. Yang kelima, dapat menerima dan menghargai perbedaan. Perbedaan latar belakang daerah, suku, dan agama, peserta Kongres Pemuda tidak menyurutkan tekad pemuda untuk bersatu. Nah, yang keenam, semangat persaudaraan. Semangat persaudaraan dilandasi oleh semangat kekeluargaan. Kekeluargaan didasarkan saling menyayangi dan bertanggung jawab dalam mempertahankan nilai-nilai keluarga. Ya. Yang ketujuh, yang terakhir, meningkatkan semangat gotong royong atau kerja. Semangat gotong royong berarti bekerja sama untuk mencapai suatu hasil yang didambakan. Gotong royong merupakan budaya bangsa Indonesia. Nah ini, gotong royong ini adalah yang mempersatukan ketika itu pemuda dari Sabang sampai Merauke untuk merebut kemerdekaan. Jangan sampai kemerdekaan Indonesia sudah kita dapat, sudah kita raih, lantas kita terpecah-pecah oleh isu-isu yang beredar zaman sekarang ini. Jangan sampai seperti itu. Apalagi kita generasi muda yang masih lama ya di dunia ini, insya Allah harus bersatu padu. Yaitu adalah dengan cara menghidupkan kembali gotong royong, itu kerjasama antara sesama manusia di muka bumi ini. Next, oke. C. Nilai semangat Sumpah Pemuda masa sekarang. Terjadinya Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928 itu sendiri menunjukkan bahwa pemuda Indonesia memiliki hal sebagai berikut. A. Potensi pemuda merupakan bagian penting dari masyarakat yang memiliki potensi untuk melakukan perubahan karena pemuda memiliki keinginan kuat untuk belajar dan berubah menjadi lebih baik. B. Tanggung jawab muncul dari kesadaran dan dorongan untuk melakukan perubahan adalah keberanian. Yang C. Hak sebagai warga negara, pemuda juga memiliki hak-hak itu sendiri diikuti dengan kewajiban. D. Karakter pemuda yang melakukan perubahan adalah pemuda yang memiliki karakter berani.
menyukai tantangan, kreatif, bekerja keras, dan inovatif. Yang E, aktualisasi. Diri adalah ketetapan seorang dalam menetapkan dirinya sesuai dengan kemampuan yang ada di dalam dirinya. Yang C, cita-cita. Pemuda haruslah memiliki cita-cita yang besar. Cita-cita yang akan melangkah seorang meraih masa depan dengan lebih baik. Seperti itu ya. Jadi pemuda itu harus memiliki cita-cita yang sangat besar. Jangan, saya mau begini saja, nanti juga gimana nanti. Jangan seperti itu. Pemuda itu harus memberikan perubahan yang lebih baik ya, seperti kata Bung Karno, beli aku 10 pemuda akan kugoncangkan yang namanya Gunung Semeru, atau di akar-akarnya ya, sampai ke akar-akarnya, seperti itu ya. Itu saja. Selanjutnya, simbol negara menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang bendera, bahasa, lambang negara serta lagu kebangsaan sebagai berikut. Yang pertama, bendera. Bendera Negara Kesatuan Indonesia yang selanjutnya disebut bendera negara adalah sang merah putih, seperti yang ada di gambar. Bahasa yang dinyatakan sebagai bahasa resmi negara Indonesia adalah dalam pasal 36 Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945, yang bersumber dari bahasa yang diikrarkan dalam Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928 sebagai bahasa persatuan yang dikembangkan sesuai dengan dinamakan peradaban bangsa. Itu bahasanya bahasa Indonesia. Yang selanjutnya, lambang negara. Lambang negara Kesatuan Indonesia disebut Garuda Pancasila yang kepalanya menoleh lurus ke sebelah kanan. Perisai berupa jantung yang digantungkan dengan rantai pada leher Garuda, dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika ditulis di atas pita yang dicengkramkan oleh Garuda. Memiliki paruh sayap ekor dan cakar yang mewujudkan lambang tenaga pembangunan. Ya, gambarnya ada ya. Mohon maaf tertutup oleh foto Bapak. Yang keempat, lagu kebangsaan. Lagu kebangsaan adalah lagu Indonesia Raya yang diciptakan oleh Wegoldo Supratman ya. Tadi disampaikan, udah dibahas. Ya, itu saja mungkin video pembelajaran kedua di bab 5 yang dapat Bapak sampaikan. Kurang lebihnya maaf, tapi sebelumnya Bapak akan memberikan 1-2 nilai-nilai Islam yang kita dapat. Jadi yang namanya pemuda itu tidak boleh pantang menyerah ya. Indonesia itu pemudanya banyak, bonus demografinya itu sangat luar biasa, jadi kita harus bisa memanfaatkannya. Oleh karena itu, di dalam agama Islam itu adalah seperti yang disampaikan dalam sebuah hadis, khairun nas anfa'uhum linnas. Bagaimana yang artinya adalah sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat untuk orang lain. Sebaik-baik pemuda adalah yang bermanfaat untuk pemuda yang lain. Seperti itu ya, boleh dikatakan seperti itu. Itu saja mungkin yang dapat Bapak sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Aku qouli bihada, astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.